Wilujeng Sumping di Kabupaten Garut, teman. Pagi ini, Abdi dan masyarakat di Pantai Rancabuaya mau beraktivitas nih, yaitu mengambil lobster. Pantai Rancabuaya terletak 135 km dari pusat kota Garut, tepatnya di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin. Sebagian besar masyarakatnya memang berprofesi sebagai nelayan, terutama di pesisir pantai. Di sini selain menjadi salah satu destinasi wisata, Kabupaten Garut terkenal juga dengan hasil tangkapan lobsternya. Pantai dengan nuansa karang itu memang habitat yang ideal bagi lobster. Ada yang unik saat mau ambil lobster nih. Kebanyakan para nelayan menggunakan ban sebagai alat transportasi mereka menuju titik tempat jaring lobster diturunkan. Dan dengan menggunakan piring plastik sebagai pengganti dayung. Wah! Penjaring lobster memang tidak bisa sembarang orang. Mereka harus punya nyali kuat melawan ombak besar, berenang di tengah arus, dan tahu strategi khusus menguasai laut lepas. Lobster merupakan hewan nokturnal yang hidup di substrat berbatu, berpasir, atau berlumpur. Dan biasanya bersembunyi di celah-celah atau di bawah karang-karang batu dan atau di daerah terumbu karang baik di daerah tropis maupun subtropis. Jadi butuh waktu yang panjang sampai lobster terjaring. Beruntung, Abdi bisa ikut ambil lobster yang jaringnya sudah ditaruh dari kemarin. Gila, dapat. Barang pakai. Yes. Waktu yang paling tepat yaitu pagi hari, supaya lobster yang didapat dalam kondisi segar untuk dijual kembali atau dikonsumsi sehari-hari. Ternyata menangkap lobster menggunakan kapal ban ini tidak semudah yang dipikirkan. Untungnya kita sudah mendapat beberapa lobster, Pak ya. Sekarang lebih baik kita ke pinggir karena kita sudah selesai menangkap lobster. Ayo Pak, kita ke pinggir Pak. Ini pertama kalinya saya masak bareng ibu-ibu. Menunya adalah gulai lobster ataupun gulai udang dan kue boder. Nah, ini tuh adalah menu andalan dari Rancabuaya. Menu ini disajikan ketika acara tertentu ataupun dikonsumsi sehari-hari. Gitu Teh ya? Lanjut Teh! Kue boder, salah satu kue tradisional berbahan dasar jagung yang sudah ada sejak zaman dulu kala di Rancabuaya. Keberadaannya memang sudah jarang saat ini dan hanya disajikan pada kegiatan tertentu. Menurut cerita yang aku dapat, jagung di sini juga jadi makanan penting. Makanya, orang tua dulu mengkreasikan jagung menjadi berbagai olahan untuk dikonsumsi, salah satunya boder ini. Jagung diparut untuk diambil perasannya. Proses masaknya hampir sama dengan proses memasak agar-agar. Yang membedakan pada pemberian warna. Kalau yang ini memakai buah naga sebagai pewarna alaminya, teman. Sambil mengolah, kita rebus lobsternya dulu ya, teman. Tujuannya agar lebih empuk dagingnya. Buah naga mengandung zat warna alami antosianin yang cukup tinggi. Antosianin merupakan zat warna yang berperan memberikan warna merah yang berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna buatan yang lebih aman bagi kesehatan. Perasan jagung dicampur dengan bahan lainnya dan nantinya akan dimasak selama beberapa jam. Lobster yang sudah direbus dibersihkan kembali.
Untuk gulainya sendiri bisa diganti pakai daging apa saja. Tetapi untuk di Raja Buaya memang banyak nelayan yang mencari lobster. Jadi pakainya lobster ini Bunya. Gitu. Potong lagi Bu. Lobster ternyata memiliki manfaat bagi tubuh, seperti mendapatkan protein tinggi, perkembangan sel otak, pembentukan sel baru, menghaluskan kulit, dan masih banyak lagi. Nah, teman, sedikit sejarah tentang lobster ya. Lobster awalnya dipopulerkan oleh penduduk Eropa yang bermigrasi ke Amerika Utara. Pada masa itu, mereka tiba di pelabuhan Massachusetts Bay Colony dan menyaksikan ribuan lobster menumpuk setinggi 2 kaki. Tidak disangka, tumpukan lobster tersebut ternyata dianggap hama oleh pihak koloni yang berkuasa. Dengan melalui berbagai kisah, di penghujung Perang Dunia II, akhirnya kelezatan lobster semakin terdengar, membuat hidangan yang dulunya dianggap hama menjadi hidangan mewah yang kerap disantap oleh para bangsawan. Kalau olahan lobster di Indonesia sendiri tidak terlepas dari pengaruh bangsa Eropa. Maksudnya begini teman, Indonesia mempunyai banyak keunikan dalam kulinernya. Dengan wilayahnya yang sangat luas, Indonesia memiliki berbagai macam jenis kuliner dengan aneka cita rasa. Kearifan kuliner masyarakat Indonesia mengalami perkembangan dengan datangnya bangsa asing seperti India, Cina, dan Eropa dalam proses hubungan antar bangsa yang dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Penguatan hegemoni budaya Eropa terhadap kuliner Indonesia selama tahun 1901 sampai 1942 dilakukan melalui berbagai saluran. Di antaranya adalah melalui pengenalan bahan pangan dan kemajuan sistem transportasi, makanan kaleng dan bahan pangan seperti mentega, minyak, dan aneka tepung. Maka jadilah lobster sebagai makanan yang banyak digemari dan dibuat dengan berbagai macam bumbu. Lobster juga kaya akan kandungan protein hewani, baik untuk anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan.